Baik, adik-adik sekalian, tema kita di hari ini ada dua ya. Yang pertama adalah pengumpulan ya dan pendayagunaan ya, dan pendayagunaan. Ada dua. Nah, kalau kita perhatikan di dalam undang-undang dan bahkan sebelum di masa awal Islam misalnya. Nah, adik-adik bisa lihat ini tema kita di hari ini adalah tentang pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Nah, di apa dasar hukumnya Pak Hendra? Di dalam Al-Qur'an jelas sekali dalam surat At-Taubah 103 ini menjadi landasan pengumpulan zakat ya. Jadi At-Taubah, jadi Quran surat At-Taubah ya 103 itu menjadi landasan bagi bagi amil, bagi pihak-pihak yang berwenang untuk memungut zakat. Apa di situ ayatnya? Uz min amwalihim shadaqah. Jadi ambillah dari harta mereka itu apa? Sedekah. Nah, kita sudah pernah belajar ya di awal pertemuan bahwa istilah yang sering digunakan di dalam Al-Qur'an itulah istilah sedekah ya. Sedekah itu terbagi menjadi dua, ada namanya sedekah wajib namanya zakat, dan sedekah sukarela ada namanya adalah infak, sedekah, wakaf, hibah dan berbagai macamnya. Nah, apa tujuannya di situ? Ya, jadi kalau ada perhatikan kata-katanya di situ adalah huz. Huz berarti kalimat apa? Perintah ya, fi'il amr ya. Perintah, kalimat perintah. Jadi di situ diperintahkan ya, diambillah. Jadi ada paksaan pada dasarnya, ambillah apa? Sedekah. Sedekah di situ apa? Zakat. Ya, untuk apa diambil itu? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yaitu untuk apa? Dua, membersihkan dan mensucikan ya. Ya, tutahhiruhum, membersihkan dan mensucikan. Nah, itu menjadi menarik. Jadi saya selalu katakan kalau ada adik dan Pak Hendra punya uang 100%, lalu kemudian ini masih kotor, Dek. Maka dikeluarkanlah tutohiruhum 2,5%. Untuk apa? Tutohiruhum agar hartamu bersih. Waktu zaki dan mensucikan ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Tapi kalau kita tidak keluarkan 2,5% ini, maka berarti masih ada yang kotor. Yang kotor tergabung dengan yang bersih, maka dia tidak aman. Maka ketika kau keluarkan 2,5% ini, maka Allah jaga nih yang 97,5%. Allah lipat gandakan, Allah lindungi, Allah tumbuh suburkan, dan itu Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Jadi tutahhiru wa zaki. Nah, dan ini menjadi menarik. Wassalli alaihim. Jadi berdoalah. Jadi seorang amil, seorang pemungut zakat itu jangan lupa mendoakan. Itu bahasa Pak Enda. Kenapa? Doamu itu sakanun, ya. Apa? Membuat tenang bagi mereka. Wallahu sami'un alim, ya. Jadi jangan lupa. Nanti jangan sampai nanti anak-anak zakat wakaf nggak hafal doanya, ya. Apa doanya Pak Hendra? Doanya kalau nggak bisa bahasa Arab, doakan saja. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi rezekimu, Allah tambah, kira-kira gitu ya. Dan berbagai macamnya. Nah, dan jangan sampai nanti doa salah doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu namanya nyuruh orang mati kira-kira. Jangan ya. Jadi orang biar doanya tenang gitu jangan nanti gitu kan. Jadi jangan. Jadi harus paham doa ya. Jadi seorang amil mendoakan. Ya semestinya orang yang menerima juga mendoakan ya, mudah-mudahan harta orang yang memberi zakatnya Allah berkahi juga. Jadi saling doa mendoakan. Ada dari sekalian, bagaimana di masa Rasulullah? Di masa Rasulullah kalau kita perhatikan misalnya ada seorang sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal misalnya diutus oleh Rasulullah untuk mengut zakat kan, kita masih ingat kan bagaimana Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah untuk mengut zakat, dan itu Masya Allah luar biasa, artinya sudah ada amil-amil yang diutus ke beberapa tempat untuk memungut zakat di masa itu. Nah, adik-adik sekalian, nah kalau kita perhatikan di undang-undang kita, di Undang-Undang 23 tahun 2011 ya. Nah, jangan sampai nanti adik-adik buka lagi Undang-Undang 3899 karena nanti searching Google kayak gitu kan, keluar yang lama gitu. Nah, itu Pak marahin itu nanti gitu. Jadi yang kalau undang-undang sudah keluar yang baru, yang lama nggak berguna, nggak dipakai lagi ya. Nah, Undang-Undang 23 tahun 2011. Apa di situ bunyinya tentang pengumpulan zakat? Pertama, Basnas, Badan Amil Zakat itu berwenang melakukan pengumpulan zakat ya melalui
Jadi Basnas itu berwenang pengumpul zakat melalui UPZ. Apa UPZ, Dek? UPZ itu unit pengumpul zakat. Dari siapa? Ya, dari Basnas ya, atau secara langsung di pasal 53 ayat 1 PP nomor 14 tahun 2014 tentang penjelasan tentang pengelolaan zakat. Jadi ya siapa yang berwenang mengumpul zakat di Indonesia? Ya, yang pertama adalah Basnas, Badan Amil Zakat. Nah, Basnas ini adalah dibentuk atas amanah Undang-Undang Zakat. Lalu yang kedua, untuk membantu Basnas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayakan zakat, masyarakat dapat membentuk LAS. Nah, jadi dua ya tadi ya. Jadi yang pertama adalah Basnas, ya. Yang pertama namanya Basnas. Basnas ini siapa yang bentuk? Dibentuk oleh negara. Tapi ada juga boleh masyarakat Pemda, boleh itu untuk membantu Basnas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayakan zakat, masyarakat dapat membentuk LAS. Nah, LAS ini dibentuk oleh masyarakat. Jadi ada dua deh ini ya yang berhak menjadi yang berwenang di Indonesia ini dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayakan zakat. Nah, dalam hal ya suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh Basnas, maka kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan, tokoh masyarakat, alim ulama atau pengurus ya sebagai amil zakat. Andai kata di satu daerah ya berapa T kira-kira? Terjauh, tertinggal, terbelakang, terpelosok, terdusun. Nah, bahasa kampung saya itu kan, terdusun semuanya. Enggak ada namanya Basnas. Basnasnya enggak ada. Lasnya juga nggak ada. Kira-kira kepada siapa masyarakat mengumpulkan zakat? Nah, kembali kepada sebelum undang-undang. Boleh ya dilakukan perkumpulan zakat kepada perseorangan tokoh ulama, alim ulama yang ada di tempat itu atau pengurus zakat ya sebagaimana tertuang dalam pasal 66 ayat 1 di PP nomor 14 tahun 2014. Tapi kalau ada kedua masih ada Basnas Lasnas, maka yang berhak yang berwenang adalah Basnas dan Las. Apa bedanya tadi? Yang kalau Basnas itu dibentuk oleh pemerintah, kalau Lasnas dibentuk oleh masyarakat. Nah, adik-adik sekalian, rahimahullah, nah pengumpulan dan pendayakan zakat itu di pasal 27 ya tentang pengolahan zakat itu dikatakan ya zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Nah, jadi ada orang banyak bertanya, Pak Hendra, boleh enggak zakat itu diperuntukkan untuk apa misalnya diperuntukkan untuk produktif? Produktif contohnya apa produktif? Misalnya banyak misalnya seperti dompet duafa misalnya, Darut Tauhid misalnya. Itu misalnya diberikan zakatnya yang semestinya diberikan dalam bentuk uang, diberikanlah dalam bentuk gerobak. Gerobak produktif untuk dia dagang. Boleh enggak? Nah, menurut undang-undang ini boleh. Ya. Di masa Rasulullah juga kita masih ingat kan? Ada seorang datang ke Rasulullah, ngemis-ngemis minta. Lalu kata Rasulullah, wahai sahabat, masih punya enggak kau di rumah sesuatu yang bisa dijual? Masih Rasulullah dia bilangkan. Nah, akhirnya dibawa ke Rasulullah, kemudian dilelang di hadapan Rasulullah. Nah, hasil lelangannya itu diberikan pada dia. Dia bilang kata Rasulullah, ini gunakan untuk kebutuhan hidupmu dan keluargamu. Tapi yang satu ini belikan kapak. Nah, dari kapak itu kemudian dia masuklah ke hutan. Di hutan kemudian apa yang terjadi kemudian? Di hutan dia nebang kayu, nebang pohon, lalu bawa kemudian dijual kayunya. Sampai suatu ketika bertemu Rasulullah. Gimana kehidupanmu hari ini? Alhamdulillah Rasulullah aku sudah berubah. Nah, itu juga menunjukkan bahwa dijadikan kias alasan kemudian boleh juga kemudian zakat produktif. Artinya dalam bahasa pemakalah tadi adalah merubah orang dari mustahik menjadi muzaki. Jadi yang diberikan itu bukan ikannya, tapi yang diberikan adalah kailnya. Paham adik-adik ya? Kalau yang diberikan ikan setiap hari orang mana ikannya. Tapi kalau diberikan kail, diberikan pancingnya, maka dia bisa cari ikan sendiri kira-kira. Maka yang diberikan adalah gerobaknya, yang diberikan adalah lapaknya, yang diberikan adalah tendanya dan berbagai macamnya. Dan ini diakui di undang-undang kita. Adik-adik sekalian, tapi menarik. Ada catatan di ayat 2-nya dia di pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1
itu dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Nah ini Masya Allah luar biasa adik-adik sekalian. Jadi nggak boleh juga ketika orang lapar, Pak, aku lapar Pak, kira-kira gitu, lalu kemudian kucuk-kucuk bawa gerobak. Nah, nggak cocok juga kira-kira gitu kan. Jadi orang butuhnya makan kan, ya kan? Mana lebih urgen, mana lebih penting? Dalam Islam mana lebih maslahat kan? Menyelamatkan nyawa itu lebih penting dibandingkan gerobaknya, kan? Lebih menyelamatkan ekonomi. Sama di tengah pandemi COVID ini kan, pilihannya adalah antara apa tadi? Pilihannya antara menyelamatkan nyawa manusia dan menyelamatkan ekonomi. Mana lebih penting? Kedua-duanya penting. Nyawa manusia. Nah, tapi lebih penting menyelamatkan manusianya. Nggak mungkin nanti nggak ada ekonomi di dalam kuburan kira-kira gitu kalau manusia mati kan itu. Jadi ini menjadi perdebatan penting di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini kan kira-kira begitu. Jadi dilematis kan. Satu sisi kata orang kalau di rumah aja nanti dia mati juga Pak nih. Kalau di luar mati juga. Jadi maka dalam Islam kita diajarkan mana yang lebih maslahat kira-kira gitu. Sama tentang pemberian dana zakat ini. Andai kata ya kebutuhan dasarnya sandang, pangan dan papannya itu sudah terpenuhi, maka saya pikir boleh. Kebutuhan dasar itu apa? Sandang, pangan, papan. Nah, ya, sandang itu ya pangan. Orang-orang dulu itu lebih pentingkan sandang dibandingkan pangan ya. Mana lebih penting sandang pada pangan? Pangan. Sandang. Tapi orang-orang nggak bisa, ya kan? Semestinya pangan kan? Tapi sandang pangan gitu kan? Apa bahasanya saja kira-kira gitu kan? Halo, Vip. Jadi sandang, pangan, papan gitu-gitu. Rumah itu kan papan gitu. Pangan itu makanan gitu. Sandang itu ya baju dan berbagai macam. Nah, adik-adik sekalian, jadi boleh ya. Tujuannya apa tadi, Dek? Merubah mustahik menjadi mustahik. Lalu kemudian prioritas penerusan zakat. Bagaimana prioritasnya adalah pemerataan. Nah, di sini ada bisa perhatikan pemerataan, keadilan, kewilayahan gitu ya. Jadi pemerataan. Nah, kenapa zakat itu butuh lembaga untuk mengutnya? Biar terjadi pemerataan. Nah, jangan sampai nanti zakatnya dihimpun di Pondok Indah, lalu disalurkan di Pondok Indah. Nah, kita tahu Pondok Indah itu adalah kawasan elit orang-orang kaya. Nah, berarti uang zakatnya hanya terkonsentrasi di daerah orang kaya saja. Nah, maka dengan adanya Basnas, dengan adanya LAS, ya, maka uang zakat ini bisa didistribusikan secara merata. Lalu ada azas keadilan, harus adil, ya. Jangan sampai nanti karena tetangganya, saudaranya miskin, lalu dia salurkan pada saudaranya saja. Tidak, dia harus disalurkan di banyak tempat. Kewilayahan juga demikian. Ini amanah undang-undang di pasal 26 Undang-Undang 23 2011. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian. Kalau adik-adik ingin lihat di undang-undangnya, bisa diperhatikan ya. Nih Pak Indra buka undang-undang zakat ya. Nah, adik-adik nanti selalu ya di laptopnya setidaknya kalau belajar ini ada undang-undang, ada PP ya. Nah, ini di Undang-Undang Zakat adik-adik sekalian, kita bisa lihat di bab 3 di Undang-Undang Zakat 23 tahun 2011 dikatakan pengumpulan tentang bab pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri dan kewajiban zakat. Dalam hal-hal yang tidak dapat menghitung sendiri, maka muzaki dapat minta ketentuan bantuan Basnas. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas dikurangi penghasilan kena pajak. Ini nanti ada sebabnya sendiri, kita akan bicara tentang pajaknya. Nah, adik-adik sekalian, nah Basnas atau LAS ya yang wajib memberikan bukti store. Nah, ini saya pikir nanti lingkup pengumpulan zakat, nah pendistribusian, nah ini pendayagunaan ya. Zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Jadi diperbolehkan. Tapi pendayagunan zakat untuk usaha produktif tadi, sebagaimana Pak Ida bilang tadi, kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Lalu ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan menteri. Nah, lalu pengelolaan infak sedekah zakat, dana sosial, ya selain menerima zakat dan berbagai macamnya. Saya pikir itu ya adik-adik sekalian ya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak sedekah dan dana sosial keagamaan isinya sebagai masukan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelola infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Nah, saya pikir itu. Jadi siapa yang berhak mengumpulkan zakat, adik-adik sudah tahu. Tadi ada dua ya, Basnas dengan LAS. Lalu andai kata di satu tempat nggak ada Basnas dan LAS-nya karena
tertinggal, terjauh, terbelakang, pokok ter lah gitu, ya, maka boleh tokoh masyarakat di tempat itu untuk mengumpulkan sama sebelum adanya undang-undang. Dulu sebelum ada undang-undang ini Basnas, sebelum ada Basnas dan Las, yang dulu kan kita paling pergi ke ajengan gitu kan, ke ulama, nih kiai, ini uang zakat saya kan. Nanti kiai-kiai itu nanti yang menyalurkannya ke beberapa tempat ya kan. Nah, tapi setelah ada lembaga ini, maka sekarang kita menyalurkan kepada lembaga. Boleh enggak nyalurkan sendiri? Boleh aja karena nggak ada batasannya kan. Ya misalnya saya, tetangga depan rumah saya itu adalah miskin, ya kan? Boleh nggak saya salurkan tanpa melalui ini? Boleh, gitu kan. Tapi kalau menyalurkan pada lembaga, mungkin kita tahu di mana titik-titik orang miskin dan berbagai macamnya kan. Jadi karena ada datanya. Jadi saya pikir lari ke sana saja. Nah, kalau ada orang depan rumah saya miskin lalu saya kasih nggak dia Pak Hendra? Boleh nggak Pak Hendra? Boleh. Ya, boleh jadi dengan begitu iri hatinya hilang kan? Jadi Masya Allah Dek, kalau ada Dek perhatikan ayat tentang zakat itu tujuannya itu bagaimana satu, membuat orang nggak sirik, nggak dengki, nggak iri dengan kita. Ya, coba bayangin kalau ada tetanggamu miskin, lalu engkau kasih uang dia uang zakat 50.000 atau 100.000, kira-kira dia doain nggak kamu? Kira-kira dia sirik nggak kalau daganganmu laris manis? Enggak. Dari depan Tenang. rumah dilihat terus kan, ya Allah itu orang tetangga saya kok laris manis terus dagangannya ya Allah kira-kira gitu kan, kepo ingin tahu kan, ya Allah gimana kira-kira gitu kan. Tiba-tiba besok ada bilang, Mbak nerima zakat nggak nih? Nerima, dibilang. Ah, ini uang zakat. Paling 100.000, 50.000, tapi kira-kira dia wajahnya tersenyum nggak kira-kira lihat kamu gitu? Tersenyum. Nah, jadi Masya Allah luar biasa Dek. Jadi inti ajaran zakat ini pada dasarnya satu, ya, menambah uang kita bertambah berkah, ya, tambah dilindungi Allah. Tapi di sisi lain tentu dari sisi kemanusiaan, Masya Allah kita bisa berbuat membantu banyak orang. Tapi di sisi lain secara psikologis akan melindungi kita sendiri dan keluarga dari iri hati dan syiriknya orang lain. Saya pikir itu adik-adik sekalian. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, tentang bagaimana pengumpulan dan pendayagunaan zakat di Indonesia. Sebelum ada pengumpulan, bagaimana caranya? Cuman ketemu antara muzaki dengan mustahik saja gitu. Jadi mustahik dan muzaki dan mustahik. Jadi belum ada lembaga. Nah, saya pikir itu. Silakan berdiskusi. Kita punya waktu masih banyak bagi saya. Sekitar masih ada 15 menit atau sampai 20 menit lagi ke depan. Silakan adik-adik berdiskusi tentang ini. Silakan.